era modern gini, permainan tradisional sudah jarang dilirik ya. Mereka lebih menyukai yang namanya permainan digital berbasis teknologi. Padahal, permainan tradisional merupakan salah satu warisan budaya bangsa. Kalau udah kayak gini, pasti muncul pertanyaan, bagaimana cara mempertahankannya? Padahal, pertanyaan itu kembali lagi ke diri sendiri. Apakah saya mau melestarikannya? Permainan tradisional sudah ada sejak masa dulu. Saat masa kolonial, permainan tradisional digunakan sebagai alat melawan penjajah. Misalnya, enggrang dijadikan sarana berlatih ketangkasan serta menyusun strategi menghadapi musuh. Usai kemerdekaan, berbagai permainan tradisional semakin berkembang dan mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat dilihat dari perubahan alat maupun peraturan permainan. Selain itu, nama permainan juga berubah menyesuaikan daerah. Permainan kelereng berasal dari tradisi bermain kelereng yang ditemukan di berbagai budaya di seluruh dunia. Kelereng sendiri adalah bola kecil yang terbuat dari kaca, tanah liat, atau bahan lainnya. Di Indonesia, permainan ini telah ada sejak masa penjajahan Belanda dan mungkin lebih awal. Di Indonesia, permainan kelereng juga dikenal dengan nama gundu, kneker, klici, guli, dan stin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Putra. Di sini gue akan mengajak teman-teman gue bermain kelereng. Yuk, ikut. Woi, daripada main apa nih? Main game lah. Daripada main game, main yang lain yuk. Apa tuh? Main kelereng lah. Boleh tuh. Nah guys, di sini tuh saya akan menjelaskan gimana sih cara bermain permainan kelereng. Nah, yang pertama-tama tuh kalian harus mempunyai kelerengnya dulu ya guys. Karena kalau kalian nggak punya kelereng, ya kalian nggak bisa sentil apa-apa gitu kan. Nah, yang kedua kalian harus buat lingkaran dengan menggunakan batu bata atau kapur atau batu-batu lainnya. Nah, habis itu kalian taruh kelereng kalian di lingkaran tersebut. Nah, setelah itu kalian harus punya satu kelereng masing-masing guys. Nah, satu kelereng itu kalian lemparkan bisa ke tembok untuk mengatur jarak kalian untuk menembak si kelereng tersebut, yang kelereng yang sudah dikumpulkan gitu. Nah, setiap kalian sentil atau kalian tembak, kalau misalnya ada yang keluar itu akan menjadi hak milik kalian guys. Jadi gitu. Jadi cara bermainnya kelereng tuh cuman ya simple guys, cuman kayak kalian cuma sentil aja, sentil kalau keluar itu kalian bakal dapat hasilnya. Karena itu permainan kelereng itu taruhan, tapi bukan pakai duit, tapi pakai kelereng tersebut. Nah, jadi begitu cara bermain permainan kelereng gitu. Oke, thank you. Congklak adalah permainan tradisional yang populer di Indonesia dan telah dimainkan sejak zaman dahulu. Di berbagai daerah, permainan ini dikenal dengan nama yang berbeda, seperti dakon di Jawa, mokawatan di Sulawesi, dan jongkok di beberapa daerah lainnya. Permainan ini melibatkan strategi, perhitungan, dan kemampuan mengatur sumber daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Salsabila. Saya dari kelompok 1 ingin mengajak Puspa untuk bermain congklak. Ayo ikutin. Puspa main congklak yuk. Ayo. Masukkan 7 biji dalam lubang kecil. Pastikan rumah masing-masing pemain dibiarkan kosong. Kedua, pemain langsung bermain secara bersamaan dengan memilih satu lubang dan mengambil biji yang terdapat pada lubang tersebut. Ketiga, pemain bergerak mengelilingi papan congklak sesuai arah jarum jam dan memasukkan satu biji di setiap bagiannya. 4. Ketika biji terakhir jatuh di lubang kosong, maka pemain dianggap kalah dan giliran lawan yang bergerak. 5. Ketika biji terakhir jatuh di lubang yang ada biji, maka pemain harus ambil semua biji lalu memasukkan satu biji di tiap lubang searah jarum jam. 6. Ketika biji terakhir jatuh di rumah pemain sendiri,
Pemain mendapat giliran lagi dan bebas memilih biji di lubang mana saja dari sisi bagiannya. Ketujuh, ketika biji terakhir jatuh di salah satu lubang barisnya sendiri, seluruh biji di baris lawan dapat diambil dan dimasukkan ke rumah milik pemain tersebut. Kedelapan, permainan selesai saat semua lubang kosong dan pemenangnya ialah yang mendapatkan biji terbanyak. Bola bekel memiliki akar yang dalam. Dalam budaya Indonesia, permainan ini dikenal di berbagai daerah dengan nama yang berbeda, seperti backland di Jawa Barat. Meskipun memiliki nama yang berbeda, pada umumnya cara bermainnya mirip. Meskipun tidak ada catatan sejarah yang pasti mengenai asal-usulnya, bola bekel diperkirakan telah ada sejak lama sebagai bagian dari tradisi bermain anak-anak di masyarakat tradisional. Saya Kayo Gita Mardani, saya akan ajak teman-teman saya main bola bekel. Main bola bekel yuk. Ayo. Cara bermain bola bekel: yang pertama, lakukan switch atau home pass sebelum memulai permainan. 2. Pemain pertama mendapatkan satu set bekel yang terdiri dari satu bola dan 6-10 biji bekel. 3. Lambungkan bola sambil menyebar biji-biji bekel ke lantai, lalu tangkap bolanya sebelum jatuh ke lantai lagi. 4. Lambungkan bola sambil mengubah posisi biji bekel ke arah atas atau bawah sesuai kesepakatan. Kemudian tangkap lagi bolanya sebelum jatuh ke lantai. 5. Ulangilah hal yang sama hingga semua biji bekel menengadah atau tengkurap. 6. Jika semua biji bekel sudah seragam, melambungkan bola bekelnya lagi lalu ambil semua biji bekel dalam satu kali serokan sebelum bola bekel jatuh ke lantai. 7. Apabila berhasil, ulangilah hal yang sama dari awal, namun kali ini tingkatkan jumlah biji bekel yang ditengadahkan menjadi 2 biji sekaligus. 8. Jika berhasil, naikkan jumlah perlahan-lahan hingga semua biji bekel menengadah atau tengkurap. Setelah itu, kesepakatan bermain habis dan giliran pemain lain yang bermain. Pergantian pemain juga bisa dilakukan jika setiap pemain melakukan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Putra Pratama Maulana Yusuf dari kelompok 1 kelas 17. Di sini kami akan melakukan kegiatan wawancara pada tanggal 13 September. Nah, untuk video wawancara simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jofan Afriza. Saya Jofan Geser Radista. Kami dari kelompok 1 Amputan Tular ingin mewawancarai tentang permainan tradisional. Ya. Begitu, mari kita cari mangsa. Wah, kak, maaf mengganggu waktunya. Kak, kami di sini ingin mewawancarai tentang permainan tradisional. Sebelum itu bisa perkenalkan nama kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Anton dari kelas 10-5. Pertanyaan pertama, apakah kamu pernah bermain permainan tradisional? Kalau pernah, permainan tradisional apa yang pernah kamu mainkan? Saya pernah main tradisional kayak permainan layangan, gundu, dan coplak. Oke. Pertanyaan berikutnya, siapa yang mengajarimu bermain permainan tradisional pertama kali? Teman saya dan terutama abang saya. Oke. Kapan terakhir kali kamu bermain permainan tradisional dan melihat anak-anak bermain permainan tradisional? Terakhir saya melihat permainan tradisional pada tahun 2017 dan itu di lingkungan rumah saya. Ya. Yang 4, di mana kamu biasanya memainkan permainan tradisional? Saya di lapangan parkir dekat rumah saya. Menurutmu mengapa permainan tradisional lebih sering dimainkan di pedesaan dibanding perkotaan? Karena permainan tradisional di pedesaan lebih umum, karena kalau di perkotaan itu banyak kayak bisi-bisi gitu. Baiknya itu. Menurutmu bagaimana teknologi dapat membantu anak-anak Gen Z lebih tertarik pada permainan tradisional? Nggak usah binatang sih. Ya udah, jadi gitu. Oke. Terima kasih waktunya, Kang. Maaf mengganggu. Oke, sekian wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3.
Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kaila Gita Ramadhani dari 10.7. Perkenalkan nama saya Puspa Ude Saugi dari 10.7. Kami akan mengalih wawancara untuk berikutnya. Ayo. Permisi Kak, boleh minta waktunya sebentar buat wawancara? Boleh. Apakah kamu pernah bermain permainan tradisional? Kalau pernah, permainan tradisional apa yang kamu mainkan? Aku pernah mainan tradisional pastinya. Kalian tahu permainan tabu bulan nggak sih yang kayak kotak-kotak itu? Ya aku sering banget mainin itu. Siapa yang ngajarimu permainan tradisional pertama kali? Pertama kali itu dari orang tua, terus lama-lama kita nyari teman buat bermain tradisional. Akhirnya kita tetap bermain tradisional. Kapan terakhir kamu bermain permainan tradisional dan melihat anak-anak bermain permainan tradisional? Sekarang kayaknya jarang deh aku ngelihat orang-orang pada main permainan tradisional karena mungkin udah ketinggalan zaman banget ya namanya permainan tradisional. Di mana kamu biasanya permainan tradisional? Biasanya aku sih mainnya di lingkungan sekitar rumah tempat tinggal aja sih. Menurutmu mengapa permainan tradisional lebih sering dimainkan di pedesaan dibandingkan perkotaan? Bagaimana tanggapanmu? Kayaknya ya karena di perkotaan ini memang udah tergerus sama zaman-zaman yang udah modern, jadi udah agak menghilang namanya tradisi permainan tradisional. Menurutmu bagaimana teknologi dapat membantu anak-anak Gen Z lebih tertarik pada permainan tradisional? Kita sebenarnya harus menciptakan sebagai contoh festival permainan tradisional yang itu menyangkut sama anak-anak Gen Z yang zaman sekarang udah jarang banget namanya permainan tradisional gitu sih. Oke, segitu aja. Terima kasih Kak. Sama-sama. Sekian dari wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaitak Ilhaq dari 10.7. Saya Muhammad Taki dari 10.7. Kami akan mewawancarai tentang permainan tradisional. Kalau mau tahu kita wawancara, mari ikuti saya. Boleh wawancara nggak? Boleh bang, boleh banget. Kami pengen nanya, apakah kamu pernah permainan tradisional? Pernah? Kalau pernah, pemain tradisional apa yang pernah kamu mainin? Dambu bulan. Oh, Dambu Bulan. Oke, dua. Siapa yang mengajarimu bermain permainan tradisional pertama kali? Sahabat saya sendiri sama keluarga saya. Kapan terakhir kali kamu bermain permainan tradisional? Saya terakhir di tahun 2019, itu masih SMP. Di mana kamu biasanya memainkan permainan tradisional? Di Tebet. Oh, di Tebet. Iya. Menurutmu bagaimana teknologi dapat membantu anak-anak Gen Z lebih tertarik permainan tradisional apa teknologi sekarang? Teknologi sekarang sih, karena sudah tidak zaman lagi kan, di zaman era sekarang lebih kebanyakan anak generasi Z itu lebih kebanyakan main HP daripada main yang seperti biasa itu. Udah itu aja. Yalah, makasih ya Bang. Iya, sama-sama. Terima kasih sudah mengikuti saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Halo, Perkenalkan, saya Syakira Sahri dari kelas 10.7. saya Talita Usyana Salsabila dari kelas 10.7. Hari ini kami akan melakukan wawancara. Ayo ikutin kami. Ayo. Ibu, kita boleh nggak Bu wawancara ini? Ibu, saya mau nanya, Ibu pernah permainan tradisional nggak? Kalau pernah, permainan tradisional apa yang Ibu pernah mainkan? Saya pernah bermain permainan tradisional seperti congklak, karet, gitu, terus bekel, gitu. Banyak sih. Terus kalau boleh tahu yang pertama kali ngajarin Ibu main permainan tradisional tuh siapa Bu? Pertama kali pasti ibu saya, terus juga teman-teman pada ngajarin juga.
terakhir kali Ibu permainan tradisional kira-kira kapan? Terakhir kali udah lama banget ya. Kalau ngelihat anak-anak main permainan tradisional, Kalau ngeliat, adik saya juga masih mainin sampai sekarang gitu. Jadi masih ada gitu, masih berkembang sampai sekarang. Untuk pertanyaan selanjutnya, di mana biasanya Ibu main permainan tradisional ini? Biasanya di rumah, di emper, di teras rumah, terus juga kadang di lapangan gitu sama teman-teman. Terus menurut Ibu, mengapa permainan tradisional sering dimainkan di pedesaan daripada di kota? Mungkin menurut saya kenapa bisa terjadi kayak gitu, mungkin karena di kota tuh anak-anak lebih modern kali ya dibanding di desa. Mungkin jadi anak-anak di kota tuh lebih mainnya tuh lebih kayak gadget gitu, jarang banget kenal yang permainan tradisional gitu. Terus menurut Ibu, bagaimana teknologi dapat membantu anak-anak Gen Z lebih tertarik pada permainan tradisional? Bisa dengan cara, emang sih zaman sekarang kan harus memanfaatkan teknologi ya. Mungkin bisa teknologi itu gimana caranya bisa ngembangin apa ya, mungkin aplikasi atau apa gitu yang bisa ada permainan tradisional. Jadi digabungin gitu ya? Di digabungin kayak gitu. Terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih Bu. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bangunin dulu kan. Tidur ya. 1, silakan dulu. Ya Allah. Mana ini buktinya. Sekian kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Putra Pratama Maulana Yusuf dari kelompok 1 kelas 17. Di sini saya akan lupa gue. Sekian kegiatan aksi dari kelompok kami. Terima kasih.